Saya memperkenalkan terlebih dahulu. Datang dari rumah jaraknya berapa kilo? Sekilo? Kurang? Lebih. Datang ke acara kita di Masjid At-Taqwa tujuannya untuk mendapatkan keberkahan, betul? Betul. Keluar semuanya dari rumah berdandan, berhias, ada yang berjalan, ada yang naik mobil, ada yang naik angkot, ada yang naik motor, tujuannya untuk mendapatkan keberkahan, betul? Benar? Yakin? Tapi Habib mau menyampaikan satu perkara yang menyebabkan orang tersebut hilang keberkahannya. Mau dikasih tahu atau tidak? Yang pertama dikatakan kehilangan dari keberkahan majelis tersebut karena 3 perkara. Bukan niat nyinggung, tidak. Bukan niat pengen ngomelin, tidak. Bukan niat pengen nyakitin hati, tidak. Antum semua bagaikan ibunda saya. Alhamdulillah saya punya ibunda umurnya hampir 80 tahun masih hidup. Masih keliling sendirian ke Jawa, kemana-mana masih sendirian, silaturahmi, Masya Allah. Dan saya berharap setiap ibunda yang hadir di tempat ini, baik bapak-bapaknya, mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Tidak ingin keluar dari majelis ini sia-sia. Tidak ingin keluar dari majelis ini bukan tambah baik, tapi tambah menurun ibadahnya. Apa keberkahan tersebut bisa hilang? Yang pertama, kalau mereka duduk di dalam majelis ilmu, mereka berbicara, hilang itu keberkahannya. Maksudnya bicara satu sama lain, ngobrol. Mungkin dibahas ya, Muhammad hitam ya, tapi manis. Ya, bukan ngobrol ini nggak ada gunanya. Yang pertama bicara, itu yang menyebabkan kehilangan keberkahan atau hilangnya keberkahan dari majelis. Yang kedua, nyibukin dirinya dengan perkara yang gak ada manfaatnya. Padahal nggak difoto, nggak di video, handphone juga Cina, itu juga kredit belum selesai. Kalaupun fotonya jadi cantik, jadi bagus, itu juga karena aplikasi 360. Ya. Pokoknya dibikin apa gitu di perkara yang nggak ada manfaatnya. Ini menyebabkan orang tersebut hilang keberkahan. Yang ketiga, ini yang lebih hebat. Ngobrol bukan, nyibukin dirinya dengan perkara yang nggak ada gunanya bukan. Yang ketiga ini lebih hebat, apa? Berzikir. Hadir di pengajian tapi di berzikir. Atau tasbih, atau tahlil, atau tahmid, atau takbir. Ini semuanya menyebabkan hilangnya zikir, hilangnya faedah atau keberkahan dari majelis. Kenapa? Di dalam hadis Allah tidak menciptakan setiap seorang mukmin itu mempunyai 2 hati. Maksudnya ketika dia duduk lagi berzikir, dia berzikir, bukan lagi di majelis. Kalau lagi di majelis tidak berzikir, tidak mengapa-ngapain. Ini saya dapatkan ketika pertama kali saya sampai di kota Hadramaut, Tarim, Yaman. Ketika itu, ya namanya santri baru kan megang tasbih baru, lagi belajar. Tasbih saya diambil, diputuskan oleh guru saya. Dibilang antum thalibul ilm, duduk di dalam pelajaran atau tempat untuk menuntut ilmu atau di majelis yang di dalamnya menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Nabi Muhammad, tidak pantas bagi berzikir. Nanti selepas berzikir, selepas majelis, selepas belajar menuntut ilmu, baru berzikir. Mudah-mudahan 3 ini modal utama setiap kali kita hadir di majelis ilmu. Agar apa? Agar keberkahan dari majelis tersebut kita dapatkan dan kita bawa pulang ke rumah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, yang saya hormatin para alim ulama, para kesepuhan, para kiai, para asatidzah. Banyak yang hadir bersama saya, tapi kurangnya pengetahuan nama mereka yang membuat saya tidak mampu menyebutkan nama-nama mereka. Tidak mengurangi rasa hormat saya
ta'azim saya, bagaikan seorang anak kepada orang tuanya mereka, bagaikan seorang adik kepada kakandanya mereka, bagaikan seorang murid kepada guru. Terucap dari lisan ini banyaknya ulama kita yang hadir. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal. Baik juga dari aparatur pemerintah, baik dari TNI, Polri, Pak Camat, Pak Ku yang hadir bersama kita, baik Pak RT-nya, mungkin dari anggota DPR atau MPR-nya yang hadir kalau ada, baik dari kabinet kita yang baru nih, presiden kita mungkin kalau saya putusan yang hadir, pokoknya sampai ke atas lah. Yang tidak mampu saya sebutkan nama-nama mereka, semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Jabatan yang mereka pegang saat ini semoga menjadi asbab yang memberatkan timbangan mereka untuk memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Tim hadrah yang masih muda, Bu, kalau mau nyari jodoh tim hadrah, Bu, ganteng-ganteng, suaranya bagus-bagus, jangan dah hadrahnya jadi pukul ya. Tim hadrah yang ikut mengiringin acara kita di siang atau menuju sore kita hari ini, semoga Allah melimpahkan mereka dan menjadikan mereka pembela panji Nabi Muhammad di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibunda, ayahanda, adinda saya yang hadir di tempat ini, kakanda saya yang hadir di tempat ini, semuanya semoga Allah memuliakan kita semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diangkat segala macam penyakitnya, diberikan kesembuhan, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan Allah ridha kepada mereka dan Nabi Muhammad ridha kepada mereka. Yang belum melaksanakan haji atau umrah, semoga Allah berikan mereka rezeki yang banyak dan berkah, sehingga Allah mengizinkan mereka untuk melaksanakan haji dan umrah, dan menjadikan haji dan umrah tersebut menjadi haji yang mabrur, wa sa'i masykur, wa tijaratun lan tabur, wa dzamban maghfur, wa umrah maqbul, wa ziyaratur rasul sininan ba'da sinin. Amin ya rabbal. Yang ngucapin amin dari tadi sampai akhir saya doakan mudah-mudahan Allah kabulkan ada. Yang tadi doanya, lagian dari tadi saya mendoain, nggak ada yang teriak amin, cuma beberapa orang yang saya dengar, selebihnya terpesona. Terus mudah-mudahan yang punya utang, ya Allah, bayar Bu, bayar, kalau punya utang mesti dibayar. Ya, dibayar. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak kepada kita sehingga kita mampu membayar utang tersebut. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nabiyullah labbaik ya Nabina Muhammad Habibina Muhammad Qulubina Muhammad Qurratu a'yunina Muhammad Syafi'una fid dunya fil barzakh wa fil yawmil qiyamah. Pemberi syafaat terbesar kepada setiap hamba-hambanya, baik itu mereka yang masih hidup di dunia ataupun mereka yang berada di dalam kuburan ataupun mereka yang berada nanti di yaumul qiyamah. Habibi wa habibukum Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di siang hari yang penuh berkah. Bahkan matahari pun tersipu malu untuk menerangkan terik panas harinya kepada kita. Kenapa? Karena di dalam acara ini tiada lain berkumpulnya aku dan kalian untuk mengingat satu orang yang cahaya matahari pun tidak mampu menyinarinya. Bahkan terik matahari pun tidak mampu membuat bayangan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabb, di siang hari ini kau bikin malu matahari untuk menyinari terik matahari nanti di yaumul qiyamah. Dan kau izinkan tubuh ini yang hadir di tempat ini untuk merasakan panasnya terik kuburan atau panasnya api neraka ya Allah. Dan pastikan kami yang merasakan kenikmatan yang berada di dalam surga-Nya Allah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang menjadikan wasilah bagi setiap hamba-hambanya untuk berada di dalam kemuliaan. Dengan kelahirannya menjadikan setiap kehinaan berubah menjadi kemuliaan, setiap kegelapan berubah menjadi terang benderang, dan mereka-mereka yang berada di dalam yang tidak benar menuju jalan yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga Allah firmankan di dalam ayat Al-Quran untuk mereka dari umat Nabi Muhammad dengan Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Rugi nggak Bu? Rugi nggak duduk di tempat nih? Panas nggak? Dingin kah? Lapar kah? Udah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat siapa Bu? Berkat Nabi Muhammad. Undangan mah berkat guru, mungkin berkat ustazah atau pengurus masjid menyampaikan undangan untuk ibu biar hadir di tempat ini. Tapi wasilahnya, sesungguhnya, hakikatnya, duduknya kita di tempat ini semuanya undangan dari Nabi Muhammad, menginginkan agar umatnya mendapatkan kemuliaan, agar umatnya mendapatkan pengampunan dari Allah. Diriwayatkan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikati, ya malaikati usridu qad ghafartu lahu. Wahai malaikatku, saksikanlah, usridu lakum qad ghafartu lahu. Saksikan oleh kalian wahai malaikat ini, perkumpulan kita saat ini, mereka semua yang duduk di tempat ini telah aku ampunin dosanya. Alhamdulillah. Ya namanya malaikat sama kayak manusia, protes, ya Allah, minta dulu. Kenapa kata Allah? Nih ada satu fulanah binti fulan yang perempuannya, fulan bin fulan yang lakinya, dia hadir bukan karena engkau ya Allah. Dia hadir bukan karena engkau, bukan karena Nabi Muhammad, bukan. Dia pengen hutang. Yang arisan mungkin ada arisannya belum bayar. Nah itu mau ditagih. Oh ini ntar harinya ada, gue tagih tuh hutang. Atau harisan, oh ini belum bayar, gue tagih dibayar, biar bayar arisan. Atau punya tanggung jawab yang belum diselesaikan. Oh ini hari hadir di orang, gue datangin, gue tagih tuh hutang. Atau niatnya biar dapat berkat. Atau niatnya biar dilihat, oh ini kelompok sekian rame, atau dari kampung sekian rame, atau hadir, pokoknya niatnya bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad. Dia pengen hadir deh, nggak enak kalau orang-orang ini terang. Ini mereka yang niatnya bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad, mereka tetap diampuni oleh Allah. Apa kata Allah berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati humul jalasat la yasga' bihim jalisuhum. Allah, mereka yang ngumpul di sini tidak akan pernah aku kecewakan satu pun dari mereka kecuali mereka semua mendapatkan pengampunan dari Tuhan.
Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Senang gak Bu? Alhamdulillah. Kita duduk di tempat ini hanya sedikit untuk membuktikan kegembiraan kita atas kelahiran manusia yang paling agung, yang paling perhatiannya kepada kita melebihi siapapun, kasih sayangnya pun melebihi ibu atau ayah kita, cintanya melebihi manusia yang ada di zaman sekarang yang mencintai kita, tangisannya yang ditujukan setiap malam untuk kita. Bahkan sujud pun pernah tidak diangkat oleh Allah, tidak pernah terangkat kepalanya dari tempat sujud. Bahkan diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul wasfa irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasih. Apa yang kau inginkan? Katakan. Berikan syafaat kepada siapapun yang kau inginkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Buat siapa? Buat ki. Benar. Ini hari sedekah belum? Udah. Kalau ada nanya boleh? Boleh nggak? Jawab yang jujur. Duit 2.000 ada yang baru sama yang lama. Mana 2 yang dikeluarin? Yang lama. Makanya alhamdulillah, kenikmatan yang besar di hari ini hanyalah bukti kecil yang kita buktikan kepada Nabi Muhammad bahwa kita saat ini bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Karena dengan umat Nabi Muhammad itulah tidak akan diriwayatkan di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan ada satu umat sebelum umatku yang masuk ke dalam surga kecuali dari umatku. Tidak ada satu umat pun dari umat para anbiya yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dari umatku terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal. Bu, diriwayatkan di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Manggala la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang masuk ke dalam surga, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang-orang yang mengucapkan, mudah-mudahan kita semua yang mengucapkan kalimat tersebut hingga akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat tersebut. Amin ya rabbal. Ini baru kecil Bu, duduk sejam 2 jam, mungkin terik matahari. Sekarang matahari malu menerikin kita. Kenapa? Ada orang-orang yang ada di tempat ini hatinya tulus karena Allah, tulus karena ridho kepada Nabi Muhammad, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin membuat kecewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tempat ini. Kenapa? Karena dia tahu kebanggaan buat dia ketika namanya diciptakan di dalam Lauhul Mahfuz sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi penutup dari seluruh nabi. Nabi yang menyebabkan syafaatnya bukan hanya di dalam barzakh, di kubur enggak, bukan hanya di yaumul qiyamah nanti enggak. Ada syafaatnya buat orang-orang yang masih hidupnya di dunia, dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Siapa mereka? Di antaranya saya ambil cerita orang-orang terdahulu. Suwaibah. Tahu Suwaibah? Tahu Suwaibah tidak? Tahu cerita Suwaibah tidak? Nggak tahu? Ngaji ngapain aja selama ini? Suwaibah tahu tidak? Suwaibah itu budaknya paman Nabi. Siapa Suwaibah? Budaknya siapa? Abu Lahab. Tahu Suwaibah berarti kan? Tahu? Alhamdulillah. Nih Suwaibah ngabarin kepada Abu Lahab, ya Maulai, wahai tuanku Abu Lahab, bahwa engkau sekarang mempunyai keponakan bayi laki-laki, keponakan baru. Hubabah Aminah radhiyallahu anha, ibunda dari Nabi Muhammad, istri dari Sayyidina Abdullah
saudara kandung dari Abu Lahab itu lahirnya seorang bayi laki-laki. Abu Lahab saat itu girang nggak? Girang. Sama seperti kita nggak? Sama nggak? Sama. Abu Lahab girangnya karena dapat bayi laki-laki. Tapi kita girangnya kita mendapatkan Nabi akhir zaman, pembawa syafa'atul uzma, Nabiina Muhammad, yang mana memberikan syafaatnya untuk kita, syafaat yang selama kita hidup. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan menganugerahkan berbagai macam kebaikan untuk dia di dunia. Ulama mengatakan di antaranya rezeki Allah berikan, rezeki yang berkah Allah berikan. Ini ada orang-orang yang kerjanya cuma baca salawat doang, tapi baca salawatnya dengan benar, dengan syukur. Tapi rezeki lantar terus datang. Siapa di antara mereka? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu tidak ada ibadah, tidak ada kerjaan, tapi berkat dekatnya dia dengan Nabi Muhammad tidak bersyafaat. Ini orang sekarang. Kalau dulu Suwaibah, ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab girang, lalu apa yang diberikan kepada Abu Lahab ini? Kepada Suwaibah, engkau memberikan kabar yang gembira untukku, maka kulepaskan engkau menjadi orang yang merdeka, tidak lagi menjadi budak. Padahal kalau seandainya Suwaibah tidak mengabarkan kepada Abu Lahab, maka saat itu Suwaibah akan ditetapkan menjadi budak dan belum tentu menjadi wanita yang pertama di antaranya wanita yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkat Nabi Muhammad lahir, Suwaibah dilepaskan. Kita yang hadir di tempat ini sama gembira, senang. Kenapa? Karena ingin membuktikan rasa cinta kita yang kecil kepada Nabi Muhammad. Kok kecil Habib? Iya kecil. Sekarang Suwaibah kita tidak sebanding dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu membebaskan budak. Budak itu dibeli. Budak dibeli. Kalau sekarang nggak ada budak, adanya pembantu digaji dan nggak boleh diperjualbelikan. Kalau dulu budak diperjualbelikan. Suwaibah dibeli oleh Abu Lahab dengan dinar dan dirham. Ketika mengabarkan bahwa Nabi Muhammad bayi laki-laki yang keluar dibebaskan, dan kita duduk di tempat ini kadang-kala ketika datang proposal undangan maulid, proposal acara maulid lagi ngasih paling 10.000, paling banyak cepet. Ada yang lebih nggak? Ada, alhamdulillah. Nih yang ada beberapa orang doang, yang lebih diam. Nggak enak Habib riak nyebut malu. Paling banyak cepet. Mudah-mudahan nih warga Majalengka nih, daerah sini nih, mereka yang berani berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi nanti berkorban untuk kita. Di barzah Nabi berkorban untuk kita. Di kuburan ketika kita masuk ke dalam kuburan, Nabi berkorban untuk kita. Di yaumul qiyamah Nabi yang bakal menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita kalau kita berada di dalam neraka. Suwaibah dibebaskan. Ini pengorbanan Abu Lahab. Makanya dikatakan idza kana hadza kafiran jaa zamahu bitabat yada fil jahim mukhallada ata annahu yukhaffafu fi yawmil ithnani yukhaffafu anhu lisururi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umruhu masruran bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Kalau seorang kafir girang, senang, padahal atas kelahiran seorang bayi laki-laki, tapi diterhinakan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Tabbat Yada, satu-satunya manusia yang disebutkan oleh Allah. Satu-satunya manusia yang disebutkan oleh di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Yang lain mereka disebutkan karena kemuliaannya. Para anbiya, ashabul kahfi itu disebutkan karena kemuliaannya. Tapi Abu Lahab
disebutkan karena kehinaannya, kecelakaannya, sehingga Allah cantumkan di dalam ayat Al-Quran, manusia yang paling hina adalah Abu Lahab. Tapi dia pernah gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad, tapi bukan Nabi, bayi laki-laki dibebaskan Suhaibah karena kegembiraannya mendapatkan keponakan laki-laki. Ata annahu fi yaumil itsnain, dikabarkan kepada para ulama bahwa ini Abu Lahab setiap hari Senin yukhaffafu anhu, diringankan azabnya. Ini Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya. Kenapa? Karena pertama dia pernah gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad. Kedua, dia berkorban dengan membebaskan Suhaibah. Hatta annahu fi yaumil itsnain yukhaffafu anhu lisururi Ahmad, atas kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau seandainya Abu Lahab diazab sama Allah setiap hari dan diringankan pada hari Senin karena kegembiraannya mendapatkan seorang laki-laki dan pengorbanannya mengeluarkan Suhaibah, membebaskan Suhaibah, maka bagaimana dengan kita nih? Fama dhannu billadzi abdil tula umruhu, bagaimana dengan kita-kita nih yang setiap tahunnya, setiap harinya, setiap saatnya senang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Kalau seandainya Abu Lahab yang sudah kita kenal di dalam Tabat Syiada, surat Tabat Syiada disebutkan dan kekal di dalam api neraka, bagaimana dengan kita orang-orang yang setiap saatnya bergembira dengan kelahiran Nabi dan mereka berkorban untuk Nabi, dan bagaimana kehidupan mereka nanti di dunia, di barzakh dan di yaumul qiyamah. Apa yang bakal kita dapatkan lebih dari yang saat ini kita keluarkan? Ada seorang ulama mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ini ulama punya pertanyaan. Dia ingin bertanya sama Nabi satu pertanyaan yang terkait dengan kita. Ketika satu waktu di mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau katakan kepada mereka-mereka yang orang-orang yang memperingati hari kelahiranmu? Apa yang kau sampaikan kepada mereka ya Rasulullah? Apakah kau sedih? Apakah kau senang? Apakah kau tidak? Apakah kau benci kepada mereka? Apa kata Nabi Muhammad? Man faraha bina farahna bih. Man faraha bina farahna bih. Orang yang gembira atas kelahiranku, maka aku gembira dengannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi berharap kepada Allah nih, kecintaan kita yang sedikit ini bisa menjadi bukti bahwa kita nanti dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hubb yahtaju ila tadhiyah. Cinta itu butuh pengorbanan kita. Apa Ibu? Pengorbanan kita hanya untuk ikuti Nabi Muhammad. Pengorbanan kita tidak seperti para sahabat. Tahu Ummu Umairah? Ibu pernah dengar sahabiyah yang bernama Ummu Umairah? Pernah dengar? Ummu Umairah ini seorang wanita yang sudah renta, umurnya di atas 50 tahun. Dia ikut berperang sama Nabi Muhammad, tapi sahabiyah waktu itu hanya diizinkan untuk membantu sahabat-sahabat yang terluka, untuk mengobati mereka. Tapi suatu saat waktu Ummu Umairah ikut dalam peperangan, Ummu Umairah ini dengar, ini sahabat-sahabat yang luka nih, kasihan Rasulullah dikepung, terdengar di telinga Ummu Umairah. Ummu Umairah saat itu punya anak dua, mereka dua-duanya ada di dalam peperangan tersebut. Bingung, ngelihat sahabat pada jatuh, ada yang ditebas, ada yang kena tusuk panah, ada yang kena tusuk pedang, ada yang kena tusuk tombak, ada yang putus tangannya segala macam. Ummu Umairah nih terdengar kalau Rasulullah dikepung. Ummu Umairah berhenti ngobatin para sahabat, berhenti nih. Dia keluar, rambut, nggak rambut,
ini. Nah gitu aja. Ini Umairah keluar ngelihat Makkah peperangan yang saat itu sedang berkabung. Dilihat di bagian pojok itu Rasulullah dikepung. Banyak dari musuh-musuh Rasulullah ngepung Nabi. Nggak pikiran lagi Umairah, nggak pikir kalau dia nggak punya baju perisai, nggak punya pedang, nggak punya tombak, nggak. Umairah masuk ke dalam peperangan, itu musuh-musuh ini bocor bakirin Umairah, diusir-usirin. Sahabat nih orang kafir Quraisy musuh Nabi tahu di perempuan mau nganterin perkumpulan yang mau ngepung Nabi, ditebas dari belakang, jatuh. Padahal pakai baju perisai tidak, badannya sobek. Berdiri Umairah, masuk lagi ke dalam peperangan tersebut, dibocor-bacirkan orang-orang yang mengepung Nabi Muhammad. Ditebas lagi, jatuh lagi, masuk lagi sampai ke tempat orang-orang yang mengepung Nabi Muhammad, didorong, dibubarin semuanya. Sampai beberapa tebasan mengenai tubuh Umairah dan Umairah pun terjatuh saat itu. Anaknya melihat nih ibunya masuk dalam peperangan, disamperin, mau ditolong. Apa kata ibu Umairah nih? Wahai anakku, wallahi aku tidak ridha, demi Allah aku tidak ridha kau menyelamatkanku sedangkan Rasulullah kena dari kepungan atau kena tebasan pedang dari orang-orang kafir Quraisy. Tolong selamatkan Rasulullah. Ini cintanya Umairah kepada Nabi Muhammad. Mereka berkorban untuk Nabi. Ada lagi sahabiah, seorang wanita sahabiah. Saat itu datang ayat Al-Quran perintah hijab. Ya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan datanglah perintah hijab, dan saat itu sahabat wanita disuruh dan diperintahkan dalam Al-Quran untuk memakai hijab. Semuanya saat itu memakai hijab langsung. Singkat cerita, ini lagi ngumpul-ngumpul perempuan nih, ada sahabat yang datang. Lagi ngumpulnya depan rumah. Kata sahabat yang lain, udah deh buka deh cadar lo, duduk aja biasa. Ini kan perempuan semua. Kata sahabat yang pakai cadar, jangan ntar kelihatan sama orang yang bukan muhrim. Ketika turunnya ayat perintah tentang memakai cadar, maka semua sahabat saat itu semua yang pakai cadar. Tapi ada orang-orang non-muslim saat itu, dan ada orang-orang yang Islam, sahabat yang masih belum mampu untuk memakai cadar, karena baru turun saat itu ayat Al-Quran. Maka beberapa sahabat ini nyelak, udah buka aja cadar, apa sih, ribet bangun dulu. Buka udah, kan ini perempuan semua. Itu kan jalanan tempat orang-orang biasa umum. Nanti kalau ada orang-orang lihat muka kita gimana? Udah nggak apa-apa, nggak mau dia. Lu ini nggak cinta sama Nabi. Pas sahabat kamu dia nggak cinta sama Nabi, tangan dia refleks ke buka cadarnya. Subhanallah, di saat itu ada sahabat laki-laki ngelihat wajah dia dan memandang wajah tersebut. Ketika dia sadar wajahnya dibuka, dilihat oleh laki-laki, ditutup ke muka keluar buru-buru, dan dia pulang nangis. Kenapa? Karena wajahnya dilihat oleh laki-laki. Ini sahabat yang patuh dengan perintah Allah dan patuh dengan perintah Nabi Muhammad. Pulang nangis, lakinya pulang melihat bininya nangis. Kenapa ini? Wahai suamiku, di hari aku ngebuka cadarku, lakinya marah karena aku buka. Gue lagi ngumpul sama teman-teman ngomong, lu betul nggak cinta sama Nabi Muhammad? Di tangan refleks ngebuka cadar. Subhanallah, ada laki-laki yang lain bukan muhrim melihat wajahku dan aku tidak tahu, wahai suamiku. Beda. Kalau perempuan sahabat nggak sengaja, kalau kita kan sengaja. Ini ibunya hari Allah cantik, baju putih, hijau, putih, biru, ada yang hijau coklat, hijau tua, ada hijau genteng, ada hijau botol, semuanya cantik. Ini hari lipstiknya ada yang harga 30.000, ada yang 50.000, ada yang 70.000. Bedaknya ada bedak bayi, ada bedak wardah, Allah rapi,
belum minyak wanginya yang olesan, ada yang belum semprotan walaupun belinya di Alfa. Semuanya cantiknya hari, tapi kalau udah pulang ke rumah daster besaran udah. Ini sahabat nggak sengaja ngebuka cadar, pulang nangis-nangis. Ini sahabatnya ngadu sama Nabi, pengen nanya, ya Rasulullah, apa hukuman buat seorang wanita yang buka cadar dan nggak sengaja? Kenapa? Istriku ya Rasulullah buka cadar, pas dia buka cadar dilihat dia bukan muhrim, karena dia ditantang sama sahabatnya, kalau engkau benar cinta kepada Nabi Muhammad, buka cadarmu. Dan tangannya refleks, ya Rasulullah. Oh, benar kata Nabi Muhammad, benar ya Rasulullah. Wahai sahabatku, coba engkau pulang, sediakan kayu bakar. Nabi pengen ngelihat benar nggak di perempuan cinta sama Nabi, benar nggak di perempuan benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Terus apa yang Rasulullah? Sediakan kayu bakar, sediakan gidir yang besar, masak air hingga mendidih. Kalau sudah mendidih kau datang kepadaku. Ini sahabat pulang, sediakan gidir yang besar di belakang rumahnya, kayu panas, kayu yang banyak, kayu api, lalu ditaruh gidir, diisi air, ditungguin, sudah mendidih, didatang kepada Nabi Muhammad. Sudah ya Rasulullah, sekarang tanyakan kepada istrimu. Tanyakan, apa dia benar-benar cinta kepadaku? Kalau dia benar-benar cinta kepadaku, masukkan diri dia ke dalam air yang sudah mendidih. Bu mau? Bu? Mau? Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Benar? Benar? Ustaz, sediain kayu bakar, Ustaz. KDR KDR. Cinta sama Nabi KDR. Benar cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Ya kan cinta kita kan nggak sama Nabi, ya kan? Ini sahabiah singkat cerita, saya cerita pendek karena waktunya udah jam 3 kurang seberapa. Singkat cerita, balik dia lagi ngomong, nanya sama bini, wahai biniku, ini bahasa kita ya. Kalau di dalam hadis nggak seperti ini bahasanya. Wahai istriku, kau benar cinta dengan Nabi? Benar wahai suamiku, benar kau cinta kepadaku, benar. Kenapa wahai suamiku? Aku tadi bertanya kepada Rasulullah tentang kejadian ini. Kata Rasulullah, kalau kau benar-benar cinta kepadaku, kepada Nabi Muhammad, masukkan dirimu ke dalam gidir. Gidir apa? Gidir yang sudah disiapkan olehku. Rasulullah memerintahkan untuk menyiapkan kayu bakar, ditaruh gidir, lalu ditaruh air biar mendidih. Kau disiapkan untuk masuk ke dalam gidir kamu, ke dalam gidir tersebut. Kalau engkau benar cinta kepada Nabi Muhammad, kata Rasulullah, masukkan dirimu ke dalam gidir tersebut. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Kalau gini, yang benar. Kan kita pasti bertanya, itu nggak mungkin Rasulullah orang begitu, ya kan? Ini pertanyaan orang yang imannya kecil. Nggak mungkin Rasulullah harus seperti itu. Ini perempuan nggak bertanya. Kalau kita masih bertanya, suamiku benar tuh, benar nggak? Kamu bikin ada-ada kali ya. Nggak mungkin Rasulullah begitu. Ini perempuan nggak pakai ngomong, dia pakai baju hitamnya, dia pakai cadarnya, dia keluar dari rumah, dimasukkan dirinya ke dalam gidir tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa sahabat bisa berkorban? Karena sahabat tahu tidak ada manusia yang paling hebat pengorbanannya kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad. Cintanya seorang ibu, cintanya seorang ayah akan terputus nanti di yaumul qiyamah. Pernah dengar cerita ada seorang ibu sedang ngandung megang bayi yang masih kecil, yang saat itu di padang mahsyar dia keringatnya jatuh, motor sampai ke mata kakinya, keringat itu tersendiri. Nanti kita di yaumul qiyamah lihat bagaimana keadaan kita nanti di yaumul qiyamah. Dikatakan oleh ulama, dia itu terik matahari sama dia itu sangat dekat sehingga panas, keringat itu akan muncul, keringat kita. Dilihat bagaimana amal ibadahnya. Amal ibadahnya baik, maka keringat nggak ada yang bakal menutupin dirinya. Ini keringat nempel, naik. Nggak tahu keringat itu bayi ibu yang sedang pegang bayi itu sampai batas mata kakinya.
naik sampai betis nih, naik sampai paha, sampai lutut, naik sampai paha, naik sampai perut. Ini ibu lagi gendong bayi. Sampai terakhir dia naik digendong bayi, tuh keringat habis sini. Tuh bayi diangkat. Ambil sini diangkat tuh bayi. Sampai ke dagu diangkat lagi tuh bayi. Kalau sudah sampai nutupin hidung ya, di dalam meriwayatkan hadis tersebut, maka anak bayi tadi yang diangkat di atas kepala ya, ditaruh di bawah kakinya, diinjak. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadis Nabi Muhammad mengatakan batas cintanya seorang ibu nanti di yaumul qiyamah kelihatan. Tapi kalau Nabi nggak pernah batas, nggak ada batas nih cintanya kepada umat ini, baik yang taat ataupun yang maksiat. Yang suka ghibah tetap dicintai sama Nabi. Yang suka mulutnya bohong tetap dicintai sama Nabi. Yang suka mencuri tetap dicintai sama Nabi. Yang suka berzina tetap dicintai sama Nabi. Yang suka mabuk tetap dicintai sama Nabi. Sampai di yaumul qiyamah, sampai dikeluarkan dari api nerakanya Allah. Dicinta Nabi kepada umat nggak pernah ada batas. Sampai diriwayatkan lagi, diceritakan di dalam sebuah hadis bahwa ada satu malaikat nanti di yaumul penghisaban, hari di mana kita dipertanyakan oleh Allah. Kita dipertanyakan oleh Allah, dipersidangkan dan kita akan dihisab oleh Allah. Ketika dihisab oleh Allah, wahai abdi, wahai fulan, wahai hambaku, pada tanggal sekian, tahun sekian, hari sekian, engkau melakukan perbuatan dosa ini. Pada tanggal sekian, hari sekian, engkau melakukan perbuatan dosa ini. Tetap ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah, secara langsung ditanya oleh Allah. Sehingga hamba tersebut tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis doang. Nangis saking kencangnya, kata Allah saat itu, wahai abdi tenang, wahai hambaku tenang, saat ini aku telah ampunin dosamu, aku tutup dosamu dan aku ampunin dosamu. Ketika dikabarkan oleh Allah dia diampunin dosa ini, si abad ini, si hamba ini makin kencang nangisnya. Allah ngomong, wahai fulan, jangan kau kencangkan suaramu, jangan sampai nabiku atau kekasihku Nabi Muhammad mendengar tangisanmu. Subhanallah, saat itu Nabi Muhammad mendengar tangisan hamba ini. Ini dia mendengar, diceritakan di dalam sebuah hadis. Hamba ini datang Nabi Muhammad langsung nyamperin, ya Allah, ampunin dosa aku ini, dosa hamba ini, ampunin ya Allah, biar aku yang bertanggung jawab ya Allah, biar aku yang bertanggung jawab atas dosa si fulan ini. Ini orang yang dosa masih dipikirin sama Nabi Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa engkau harus berbuat seperti ini wahai Muhammad? Ya Allah, ampuni, berikan ketenangan kepada itu. Aku tidak ingin nih perbuatan dosa yang dilakukan terdengar oleh sahabat yang lain, umat yang lain. Aku tidak ingin umatku mengetahui bahwa si A, si B, si C, si fulan dan fulanah binti fulan telah berbuat dosa dan aibnya tersebar kepada umat yang lain. Aku tidak ingin ya Rasulullah, ya Allah. Kau tidak ingin aibnya terbuka, kau tidak ingin aibnya terdengar, Muhammad, kau silakan keluar. Biarkan urusan umatmu ini, aku yang mengurusnya. Kenapa ya Allah? Aku tidak ingin terdengar kalau aibnya umatmu ini terdengar di telinga. Ayat iman Nabi Muhammad harus banyak kita zaman sekarang. Ya Allah, subuh jam berapa? Yang laki subuh 6:30, kadang ada yang 8:30. Bener nggak? Yang ibu-ibu kalau udah hadir ngajar, gua nggak tahu kan, mungkin lagi sakit kali ya. Tapi sama satu kelompok kalau sedang ngomongin orang. Masuk puasa. Kan ada yang begitu, yang ngibahin orang paling pintar, yang sombong dan angkuhnya paling pintar, yang menghina orang paling pintar. Nggak tahu dia bakal dihisap nanti dia. Dia bakal dihisap dan menghisapkan yang penting. Yang nggak ada satu pun bisa memberikan bantuan kepada dia.
Singkat lagi deh. Nih sahabiah ini, saya balik lagi. Sahabiah yang masuk ke dalam gidir ini. Lakinya pas ngeliat suaminya, istrinya masuk ke dalam gidir, buru-buru lari. Nabi kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, jangankan api dunia, api neraka tidak akan pernah membakar setiap orang yang benar-benar cinta kepadaku. Jangankan api dunia, api yaumul qiyamah neraka tidak akan pernah mampu membakar setiap orang yang benar-benar cinta kepadaku. Tapi kita duduk di tempat ini hanya membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kecil, tak banyak. Teman-teman berbuang keluar dari majelis ini, apa yang kita harapkan? Yang dikeluarkan dari majelis ini, yang diharapkan oleh Nabi Muhammad kepada umat, keluar dari majelis peringatan, dia makin bertambah keimanan dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Keluar dari majelis bukan makin benci sama orang, keluar dari majelis bukan ngomongin orang, keluar dari majelis bukan ngangkat suara kepada suami, enggak. Keluar dari majelis dia menjadikan dirinya sebagai seorang wanita yang muslimah, seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang taat kepada Allah, seorang wanita yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, seorang wanita yang taat kepada suaminya. Itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Ini manfaat dari hadir pengajian. Bukan hadir pengajian buat benci sama si A, benci sama si B, keluar dari pengajian ngomongin orang. Bu, sudah tahu kan hadisnya, perempuan yang paling banyak di dalam neraka? Ya kan? Ibu, saya nggak ingin nakutin, nggak ingin kuah, ini terangnya enak, enggak. Tapi ini ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Kita keluar dari majelis ini, kita ingin jadi orang yang lebih baik, bukan? Pengen lebih menjadi orang yang lebih banyak menghidupkan sunnah kita, bukan? Sekarang di rumah kita berapa sunnah kita tinggalkan? Qabliyah, ba'diyah kita jarang kerjakan. Salat 2 rakaat duha jarang kita kerjakan. Ngaji Quran, ya Allah, alhamdulillah kalau lagi pengajian di rumah. Mana megang Quran di rumah? Megang Habib, alhamdulillah. Megang doang. Megang doang sih, Pak. Apa lagi? Witir, 3 rakaat. Satu boleh, sedikit banget loh. Mana witir? Sedekah kita. Kita kalau ngumpul, maaf ibu, maaf. Wallahi, anak punya istri. Anak nggak ridho kalau istri anak keluar dari rumah. Kenapa? Sudah menjadi sunnah Allah, kodratnya seorang wanita kalau sudah kumpul pasti ngomongin orang. Maaf ibu, asyik makan daging, asyik enak makan daging, ya kan? Ngomongin orang makan daging bukan? Makan daging. Allah jelaskan, Allah cantumkan, dan Nabi Muhammad telah menegaskan bahaya orang yang menghina orang atau ngomongin orang lain. Sudah tahu, kita sudah dengar, kita sudah paham, tapi karena asyik makan daging tadi nggak pernah henti-henti. Keluar dari majelis ini, apa yang kita bawa? Cinta sama Nabi Muhammad. Kalau pengorbanan Nabi sudah, dari pengorbanan kita, nggak usah banyak-banyak. Keluar dari rumah, saya mau nanya, nih hari sudah makan? Sudah. Baca doa makan. Berapa orang yang baca doa makan? Hah? Selesai makan baca doa, selesai makan. Hah? Baca alhamdulillah doang. Alhamdulillah, daripada enggak. Yang lain pas mau tidur baca doa tidur. Bangun tidur. Berapa orang yang baca? Jangan baca doang. Jawab yang tidur. Baca. Berapa orang yang baca? Semuanya. Masuk kamar mandi, baca doa kamar mandi. Jarang. Hah? Baca, buka baju, doa baca, buka baju. Baca doa buka baju. Ibu, Nabi nggak butuh pengorbanan kita yang besar, nggak. Nabi cuma mengharapkan dari umat ini, kalau umatnya cinta sama Nabi. Gimana harga mesti cinta? Gak usah susah-susah. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Baca sholawat. Yang kecil,
Nggak usah yang gede-gede, nggak usah ngaji Quran berdus-dus, nggak usah. Salat tahajud tiap malamnya dengan puluhan rakaat, nggak usah. Yang 2 rakaat cukup. 2 rakaat cukup. Perempuan itu ibadahnya cuma 4, ibu. 4 yang dijamin dia masuk surga. Yang lain nggak perlu. Bagi setiap wanita itu 4 yang akan dipertanggungjawabkan. 4 ini dia lakukan, 4 ini dijaga, dia pasti masuk dalam surganya Allah. Pasti. Ngaji nggak butuh. Benar, habis ngaji nggak butuh. Nggak butuh ngaji. Yang penting 4 ini dijaga. Apa? Sholat 5 waktu. Kalau head, ini kebiasaan nih perempuan belum selesai, masih nunggu, masih sakit, belum head udah nggak sholat, karena tidak mau head. Aku tahu, ini anak dimarahin bu, keluar belum darahnya, lihat, saya pengen lihat keluar nggak? Aku ini nafsu, lihat keluar nggak? Belum sholat. Jangan bilang mau head terus tinggalin sholat, ini kan perempuan biasanya. Terus kalau datang keputihan, sudah ada datang keputihan, sudah ada tandanya, keputihannya belum selesai. Ada urusan keputihan dengan sholat? Kalau sudah selesai datang keputihan, langsung sholat, ibu. Ini enggak, kita satu waktu kadang kita ninggalin sholat karena katanya masih haid, padahal sudah datang kemudian satu waktu kita tidak sholat, maka satu waktu kita punya gogok ngomong, enggak ada gogok, dosa. Sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu, jangan anggap remeh. Yang kedua, puasa Ramadan. Ini puasa, alhamdulillah sampai rumah puasa. Kalau sudah ke pasar, Allah, ibu-ibu ke pasar, apalagi yang ke Tanah Abang kali ya. Kalau majalahnya saya enggak tahu, tapi kalau ada ke Tanah Abang, Allah, saya dekat sama bini saya. Masuk pasar depan, sejam sanggup, 2 jam sanggup, beli kagak kita lihat doang. Nyari yang murah, nyari yang pas. Coba kalau ngaji doang sejam, baca Quran doang 2 jam, Allah, itu setan nih. Ini yang diinginkan Nabi Muhammad yang kecil. Ramadan, jaga Ramadan. Ketiga, jaga kemaluan perempuan. Tapi auratnya kapan perempuan itu jaga. Jaga aurat itu. Ibu jangan membiasakan diri kita Allah melihat badan kita, rambut kita laki-laki itu kamu biasakan. Ini anak sudah terbiasa. Iya kan? Keluar dari majelis ini punya niat besar. Jangan sampai rambut atau aurat di pakai daster yang kadang sobek, bukan sobek, ini apa? Udah, gede banget. Biasa kan? Untuk menutup aurat kita dari sekarang. Kenapa? Dengan seperti itu kita akan menjaga apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Menutup aurat, ini diharapkan. Bu, maafin, paha ayam berapa kalau di warung? 6.000. Hah? 5.000. Ada harganya enggak? Ada yang gratis enggak? Ada yang gratis? Ayam pahanya pakai bulu enggak? Ada bulunya enggak? Kalau ayam hidup, ada bulunya enggak? Ada. Nah kita yang masih hidup, paha kita, betis tangan kita, ada enggak ditontonin ke orang lain? Paha ayam lebih mahal daripada kita berarti. Benar kan? Ini kita keluar dari majelis yang kita harapkan kita menjadi orang wanita yang lebih soleh. Kita tidak harapkan, itulah manfaat dari maulid. Bukan cekakak kiki. Maaf ibu, saya punya tanggung jawab nanti di yaumul qiyamah. Dan saya nggak mau ketika saya dipertanyakan oleh Allah, Muhammad bin Ali bin Husain bin Abdullah Al-Kaf, tanggal sekian, jam sekian, duduk di majelis ini, ngobrol, cekakak. Mereka yang hadir tempat ini tidak ada satu pun manfaatnya. Dan nanti di yaumul qiyamah saya dipersalahkan oleh Allah. Enggak, wallahi. Saya pengen setiap wanita yang berhadapan dengan saya saat ini, mereka adalah wanita-wanita yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Maafin saya, makanya ini kontroversi saya dengan keramaian lucu. Kenapa? Maaf ibu, kalau undang Ustaz pulang yang terkenal apa ini?
lucunya beda dengan Habib kita Rifki ya, yang seharusnya datang di tempat ini. Maka kalau Rifki saya akuin lucunya ada, nangisnya ada, ilmunya ada. Tapi kalau yang lain lucunya doang kan kita. Kalau saya nggak mau, karena saya nanti diperintah tanggung jawaban sama Allah. Maka ini keluar dari majelis ini jadi ada hal yang manfaat. Ini yang ketiga, menjaga orang. Keempat, taat kami laki. Taat sama laki. Sama laki taat, sama laki sih menggelin. Gue tahu bikin susah, iya gue tahu. Taat sama laki. Gimana pun nasib kita, taat sama laki. Apa yang sebabnya? Itu yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Dari pintu manapun Allah akan perintahkan kita masuk. Laki saya mah dia nggak tahu laki saya suka main mulut kasar. Wah, laki suka main tangan. Iya, jangan dibantah ngomongin laki iya. Itu iya penting tempat lagi. Rumah tangga yang diharapkan oleh kita punya rumah tangga yang pernah, yang sakinah, mawaddah warahmah. Walaupun laki kita memberi hati. Empat kata Rasulullah, kalau kita jalan empat perkara ini masuk ke surga dari pintu manapun. Alhamdulillah. Nih abang-abang saya mau nanya, kalau masuk kamar mandi pakai peci gak? Hah? Yang laki masuk kamar mandi pakai peci gak? Abah disunnahkan masuk kamar mandi pakai peci, sunnah. Masuk kamar mandi pakai ibu boleh nggak? Habib perempuannya disunnahkan untuk tutup kepala juga. Masuk kamar mandi tetap perempuan sama laki tetap disunnahkan untuk menutup kepalanya. Terus gimana Habib? Pakai peci. Kalau singkat boleh Habib, boleh, penting tutup kepalanya. Ibu tadi saya nanya doa buka baju, hafal? Hafal? Tidak. Ada yang belum, ada yang sudah? Ada doa buka baju. Saya mau nanya, kalau laki-laki buka muhrim demen nggak? Ibu tontonin. Ada yang lain baju, ibu buka baju terus ada laki-laki yang buka muhrim, demen nggak? Marah nggak? Benci nggak? Ini kalau yang bukan muhrim saya nanya lagi, kalau ada saudara kandung terus ibu buka baju dilihat sama dia, marah nggak? Hah? Enggak? Hah? Hilang itu. Laki-laki kakak kita atau adik kita yang kandung ngelihat kita lagi buka baju, malu. Mau nggak ditontonin ke depan mereka? Cuman ada satu laki-laki doang Habib yang boleh. Iya laki lo, gue tahu. Mau kalau laki kita bebas bu, mau dari ujung kaki ujung rambut biarin aja. Sekarang saya mau nanya, kalau setan dapat nggak bu? Ibu demen nggak sama setan? Demen nggak sama setan? Tes sama setan? Enggak. Ibu buka baju yang ngeliatin setan laki-laki. Seneng nggak? Paling nggak setan ngobrol, gede juga ya. Bukan ini ukurannya. Bu, setiap wanita buka baju pasti dilihat sama setan. Kecuali orang-orang yang membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Udah, buka baju begitu doang. Maka setiap setan tidak akan pernah mampu melihat anggota tubuh ibu. Nih, hilang dalam rumah kita. Belum masuk kamar mandi, dasarnya udah naik. Udah buka baju, yang lakinya yang perempuan. Disunnahkan pakai sendal. Di rumah kita ada sendal di kamar mandi. Ada kamar mandi kita ada sendal nggak? Disunnahkan pakai sendal di kamar mandi kita. Ini udah hilang sampai sekarang. Ini terakhir saya mau ngasih pertanyaan. Mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Mau duit nggak? Ya mau duit angkat tangan. Surprise. Surprise. Woi.
Ada polsek nih. Mau nanya, pernah ngeliat klip baru belum? Belum. Sian dulu. Wangi. Baunya masih baru. Ini duit 50 baru gitu ibu. Tahu? Tahu? Udah pernah megang belum? DR. Berita lo. Ini saya mau ngasih hadiah. Siap. Udah lewat 1 jam hampir kurang. Saya mau nanya satu pertanyaan yang mesti dijawab secara benar dan memang dikerjakan setiap saat. Kalau yang hafal doang tapi nggak dikerjakan, ya terserah. Kalau dijawab, saya kasih 2 deh, 2 lembar. Saya minta 2 orang atau 3 orang boleh yang tutup tangan. Tapi yang setiap saat boleh. Saya mau bertanya dulu boleh? Hafal doa makan? Hafal doa makan? Berapa orang yang hafal? Hafal semuanya? Alhamdulillah. Saya nanya doang. Saya ini inti dari maulidnya apa? Inti dari maulid ini mari tingkatkan keimanan kita, kecintaan kita dengan memperbanyak menghidupkan sunnah. Yang kedua untuk memperbanyak bacaan salawat saya dapatkan kemarin dari cucunya Sahibul Sintu Duror Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada namanya Muhammad bin Ali, turunan kelima sebagai pemangku wilayah Al-Habsyi. Kemarin beliau memberikan ijazah kepada kami dan saat ini saya berikan ijazah salawat kepada ibu semua. Manfaatnya, Bu, jangan buat urusan dunia, berutang, berduit, jangan. Mas salawat itu kemuliaannya besar, Bu. Minta yang besar. Kalau yang kecil mah kecil, dunia mah kecil, Bu. Ibu dapat duit 200 juta, beli apa? Beli emas, beli ini habis. Benar? Di surga dapat nggak? Enggak. Makanya minta yang besar, mintanya apa? Di akhirat, ya Allah, jadikan urusan akhirat saya, ibadah saya makin benar, sujud saya makin asyik, ibadah saya makin asik, ngaji saya makin benar, di mulut makin gak banyak ngomongin orang, ya Allah. Itu manfaat sholawat dekat sama Nabi Muhammad. Baik dong. Nah, pertanyaan saya yang sekarang yang saya kasihkan hadiah buat 3 orang. Tolong jawab dengan jujur. Syaratnya cuma 1, dibaca setiap saat. Ini hari ibu udah makan? Udah makan siang? Belum? Siang dulu. Udah sarapan pagi? Alhamdulillah. Ini hari mandi nggak? Mandi? Alhamdulillah. Nah saya mau nanya, ini hari buang hajatnya? Udah. Buang hajat belum? Udah. Hajat kecil atau hajat besar? Udah. Sekarang tunduk tangan siapa yang hafal doa selesai istinja? 3 orang, 1, 2, 3, telat. 2 orang ini telat. Doanya harus dibaca setiap saat ya. Bukan ini hari doang, tapi dibaca setiap saat. Setiap saat. Ada 3 orang nih. Ibu sama ibu yang di belakang. Apa 3 orang nih boleh maju? Boleh nggak apa-apa ya maju? Udah beruang 100.000 nggak maju. 100.000 baru. Apa ibu doanya? Nah. Ibu, apa? Ayo, kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik qalbi wa kami wa Doa istighfar bukan niat saja. Kalau niat istighfarnya, niat sucinya itu yang dibaca. Tapi kalau doa Allahumma barik qalbi wa hasbi qalbi
enggak? Hafal kagak? Bukan niat ya, saya tanya doa. Doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Hafal tidak? Dua orang doang udah, yang satu setengah dapatnya. Alhamdulillah. Ini yang terakhir udah cukup sekian. Majelis kita ini pulang bawa kebaikan dari Nabi Muhammad. Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi? Keluarkan duit barunya. Mau enggak? Mau. Mau enggak? Mau. Ah, dimasukin lagi. Mau enggak? Ya, Bu, keluar dari majelis makin keluar dari majelis makin keluar dari majelis makin itu yang diharapkan oleh Nabi di hari ini. Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita makin berkah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pulang dari majelis bawa sunnah, makan tangan, minum tangan. Ini hari saya ada lihat ada orang di belakang dah pokoknya yang minumnya tangan kiri. Pokoknya ada dah. Ya, makan tangan, kenapa ngambilnya tangan kiri? Makan tangan kanan, minumnya tangan, itu yang benar. Kenapa tadi itu makan tangan kanan tapi minumnya tangan kiri? Emang kenapa? Kotor gelasnya. Ya, yang kedua, Bu, lipstick berapa harganya? Lipstick berapa harganya? 50.000. Ada yang punya? Ada yang punya? Apa-apa, rokok berapa harganya? 20.000. Bu, ini siwak, Bu. Siwak manfaatnya, di antara manfaat yang paling besar adalah meringankan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia wafat. Siwak, manfaat yang terbesar adalah meringankan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika mau wafat. Nggak mampu, mau orang Majalengka nggak ada yang mampu beli siwak, mahal. Bener nggak? Warga berapa, Bu? Tuh bedak warga 40.000. 40.000. Gantung. Ini siwak cuma harganya 10.000. 10 real dapat 10. Ini manfaatnya besar, pahalanya besar. Ya, pulang dah bawa beli siwak gimana kayak gini? Ya, pakai. Tapi nggak bakal lama, tuh bakal hilang lagi. Beli lagi, cuma 10.000 doang. Bakal hilang, karena syaitan paling benci dengan siwak. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma hadina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah, tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Karam Tuan Guru Al-Habib Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya untuk beliau yang buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah yang terakhir doa penutup yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Musa. Dengan segala hormat, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad
محمد ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين حمدا لك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم طول أمورنا في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت إيماننا وإسلامنا في الدار الدنيا إلى دار الآخرة توفنا مسلمين وإحنا بالسلام أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بركة والشفاء والسلامة والكرامة والإجابة من آفات الدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني بغداد رشادي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من أحوال المجتهدين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doa penutup yang sudah tadi dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Musa. Yang terakhir kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkung lanjut ketawa ku sageung ayeuna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah man shalla alaihi wa yanalul barakah kullu man
Ya Allah